Pesatnya perkembangan teknologi adalah salah satu hal yang tidak dapat kita hindari dalam era globalisasi. Pesatnya perkembangan teknologi ini dapat membawa implikasi positif maupun negatif. Meskipun memberikan banyak sekali kemudahan bagi umat manusia, salah satu dampak negatif dari perkembangan teknologi adalah munculnya ancaman kejahatan-kejahatan modern. Kejahatan tentunya terus berkembang nih, seiring dengan perkembangan peradaban manusia dan variasi modusnya. Kasus yang sering terjadi dan memakan banyak korban adalah kasus penipuan daring. Dalam penipuan daring, marak sekali modus-modus yang dipakai oleh penipu, akibatnya banyak korban penipuan yang jatuh dalam perangkap modus-modus tersebut. Sangat disayangkan, sepanjang tahun 2021, Kementerian Kominfo menerima laporan aduan penipuan daring sebanyak 115.756 laporan. Meskipun terjadi penurunan nih dari tahun 2020, namun angka tersebut masih tergolong tinggi loh. Oleh karena itu, apa sih yang harus dilakukan untuk mencegah terjadinya kasus penipuan daring dan bagaimana kaitannya dengan cara berpikir kritis? Halo, perkenalkan nama saya Arlena Pinkan, mahasiswa Fakultas Hukum. Perkenalkan, nama saya Salma Amira, mahasiswa Fakultas Hukum. Halo, perkenalkan saya Muhammad Farel Pasha, mahasiswa Fakultas Hukum. Perkenalkan, nama saya Muhammad Noval Tawakal dari Fakultas Hukum. Perkenalkan, saya Tubagus Farel Alfasya, mahasiswa Fakultas Teknologi Industri. Hai, perkenalkan nama saya Muhammad Tegar Tama dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Katolik Parahyangan. Sebelumnya kalian udah pada tahu belum nih apa itu penipuan daring? Terus motif apa yang sering ditemukan? Lalu kenapa ya kok kayaknya banyak yang gampang ketipu? Terus gimana peran cara berpikir kritis untuk mencegah meningkatnya kasus penipuan daring? Nah, itu makanya kami dari kelompok 7 mata kuliah umum logika Universitas Katolik Parahyangan telah melakukan penelitian dengan judul analisis faktor mudahnya tertipu penipuan daring dan kaitannya dengan berpikir kritis, yang hasilnya akan kami bagikan melalui video ini. Yuk kita bahas. Pertama-tama, penipuan daring itu apa ya? Pengertian dari penipuan daring adalah penggunaan layanan internet atau software dengan akses internet untuk menipu atau mengambil keuntungan dari korban. Selanjutnya, menurut Angelo, berpikir kritis adalah mengaplikasikan rasional kegiatan berpikiran tinggi yang meliputi kegiatan menganalisis, mengsintesis, mengenal permasalahan dan pemecahannya, menyimpulkan dan mengevaluasi. Nah, di penelitian ini kami menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Dari mana sih hasil data didapatkan? Hasil data kami kumpulkan dengan menyebarkan kuesioner berisi pertanyaan berikut ini yang disebarkan kepada 20 orang, melakukan wawancara terhadap 5 narasumber yang pernah menjadi korban penipuan daring dengan pertanyaan berikut ini, dan juga mencari sumber melalui jurnal, Balobe Law Journal, dan situs internet suara.com. Semua metode penelitian tersebut kami lakukan melalui sarana daring, yaitu Google Form, Zoom Meeting, dan Internet. Adapun menurut kuesioner hasil penelitian kami, dengan pertanyaan kami yang pertama, pengertian penipuan daring menurut responden, seluruh responden kami sepakat seperti ini. Kemudian, pandangan para responden mengenai penipuan daring. 70% responden menilai bahwa penipuan daring merupakan tindakan perilaku buruk karena menimbulkan keresahan dan kekhawatiran. Lalu, penyebab penipuan daring marak terjadi. Menurut 50% responden kami juga mengatakan penyebab penipuan daring itu dikarenakan harga suatu barang yang ditawarkan lebih murah dibandingkan harga pasaran. Berikutnya, motif atau modus penipuan daring yang sering dilakukan. 70% responden kami juga mengetahui motif atau modus pelaku yang sering dilakukan, yaitu oknum yang tidak bertanggung jawab dengan menyalahgunakan suatu informasi. Selain itu, platform atau sarana yang berbahaya dan sering menjadi sumber kasus penipuan daring. 60% responden kami menjawab platform atau sarana yang sering menjadi sumber kasus penipuan daring, yaitu media sosial seperti Twitter, Instagram, dan Facebook. Selanjutnya, korban penipuan daring, seluruh responden kami tidak pernah menjadi korban penipuan daring. Selain itu, sikap atau cara berpikir yang harus ditanamkan agar tidak mudah tertipu oleh penipuan daring. 60% responden menjawab mengenai sikap atau cara berpikir yang harus ditanamkan agar tidak mudah tertipu oleh penipuan daring, yaitu dengan jangan mudah percaya. Terakhir, cukupkah sosialisasi oleh pemerintah atau aparat mengenai penipuan daring? 90% responden kami merasa sosialisasi dan pemerintah atau aparat sudah cukup mengenai penipuan daring ini, dan 10% yang merasa belum cukup dikarenakan faktor lingkungannya. Untuk langkah selanjutnya, kami mewawancarai 5 narasumber yang pernah menjadi korban penipuan daring agar memperkuat analisis kami, dan akan dibahas dengan 2 narasumber saja sebagai perwakilan. Dengan narasumber pertama berinisial AR. Dengan tabel berikut dapat kita lihat
Narasumber AR pernah satu kali menjadi korban penipuan daring dan tertipu dengan motif penjual menawarkan barang lewat Instagram dengan harga yang ditawarkan relatif murah. Dan ketika sudah dibayar, barang tidak dikirimkan. Karena harga yang jauh lebih murah dibanding pasaran itulah yang membuat narasumber AR tertarik. Sehingga kerugian yang dialami sebesar Rp500.000. Menurut narasumber, penting untuk lebih berhati-hati dan pintar dalam memilih platform belanja daring agar tidak pernah menjadi korban penipuan daring. Selanjutnya, narasumber kami berinisial MR dengan tabel berikut. Dapat kami lihat, narasumber MR telah satu kali menjadi korban penipuan daring dengan motif pelaku menghubungi melalui telepon dan memberikan informasi yang tidak benar. Kemudian hal yang membuat narasumber percaya karena pelaku mengetahui data dari keluarga narasumber dan kerugian yang dialami sebesar Rp700.000. Menurut narasumber, pelajaran yang dapat diambil ialah jangan mudah percaya terhadap informasi dengan nomor atau identitas yang tidak dikenal dan selalu melakukan pengecekan ulang. Oleh karena itu, dapat kita simpulkan ya teman-teman, cara berpikir kritis sangat penting loh dalam kehidupan sehari-hari. Lalu, penipuan melalui toko daring atau e-commerce sangat sering terjadi dikarenakan masyarakat juga nih, sebagai pengguna media daring yang kurang fokus, bersikap gegabah, dan seringkali tidak berhati-hati terhadap informasi yang ada. Makanya, dengan menanamkan dan biasakan diri, cara berpikir kritis itu akan membuat kita lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan, sehingga keputusan yang diambil adalah keputusan yang terbaik, yang tepat, cermat, dan logis, yang membuat kita tidak akan mudah tertipu ketika berhadapan dengan berbagai motif penipuan daring. Berdasarkan hasil temuan dan pembahasan tadi, maka penting banget nih teman-teman untuk kita menerapkan langkah-langkah pencegahan yang disarankan oleh kami. Langkah pertama, fokus dan teliti membaca setiap informasi yang ada di media daring. Sebagai pengguna media daring, kita tuh juga harus peka loh. Langkah kedua, mencari kejanggalan. Langkah ini sangat penting untuk mengetahui apakah informasi yang kita dapatkan dapat dipercaya atau tidak. Langkah ketiga, jika ditemukan adanya kejanggalan, maka pikirkan kemungkinan. Dengan memikirkan kemungkinan yang mungkin terjadi, akan dijadikan bahan pertimbangan untuk membuat keputusan. Langkah keempat adalah membuat keputusan. Jika berbagai kemungkinan sudah kita pikirkan, maka kita harus memutuskan apakah informasi yang kita dapatkan dapat dipercaya atau justru informasi tersebut merupakan salah satu motif dari penipuan daring. Selain langkah-langkah tadi, kami juga menyarankan bahwa pemerintah harus lebih berperan dalam memberikan penyuluhan atau edukasi mengenai motif-motif penipuan daring sebagai pelengkap cara berpikir kritis. Sehingga dengan penyuluhan tersebut, maka masyarakat tidak hanya dapat mengetahui, namun juga dapat membantu masyarakat untuk segera peka ketika dihadapkan dengan motif penipuan daring. Nah, sudah tahu kan peran penting cara berpikir kritis untuk mencegah kasus penipuan daring? Semoga penelitian kami ini bermanfaat ya, dan langkah-langkahnya jangan lupa diterapkan. Terima kasih.